Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas sejarah pendidikan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah menyiapkan beberapa materi. Sejarah pendidikan pada masa Rasulullah SAW ini akan terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Menurut pandangan Nabi Muhammad SAW, pengetahuan adalah sarana untuk mencari kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal ini berlandaskan pada sabda beliau, barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia memiliki ilmunya, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, hendaknya ia mengetahui ilmunya. Dan barang siapa menghendaki keduanya, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya ia mengetahui ilmunya. Jadi intinya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka kita harus mempunyai ilmu. Nah, ini adalah pendidikan di Mekah. Jadi pembinaan pendidikan Islam pada periode Mekah menurut Mahmud Yunus bahwa pendidikan keagamaan, jadi dalam melaksanakan segala sesuatu itu dengan mengucapkan nama basmalah, dengan menyebut nama Allah dan tidak mempersekutukannya dengan nama berhala, karena kita tahu pada masa sebelum datangnya Islam, itu masa jahiliyah, mereka menyembah berhala. Jadi yang pertama diajarkan adalah ketika kita melakukan segala sesuatu, maka dimulai dengan membaca basmalah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan akliyah atau ilmiah, dan mempelajari kejadian manusia yang berawal dari segumpal darah, dan mempelajari bagaimana kejadian dari alam semesta ini. Lalu ada juga pendidikan akhlak dan budi pekerti. Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan membimbing para sahabat agar berakhlak mulia sesuai dengan ajaran tauhid. Kemudian yang keempat adalah melalui pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, kebersihan badan, dan tempat tinggal. Nah, di Mekah sendiri, peserta didiknya di awal pendidikan Islam adalah keluarga terdekat Nabi Muhammad SAW, lalu keluarga yang agak jauh, dan dilanjutkan dengan masyarakat pada umumnya. Nah, di antara peserta didik di masa awal ini adalah Khadijah, istri Rasulullah SAW, kemudian Ali bin Abi Thalib, beliau adalah saudara sepupu Rasulullah, lalu ada sahabatnya Abu Bakar, kemudian ada bekas budak yang menjadi anak angkat Rasulullah, namanya Zaid, dan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah pengasuh Nabi sejak ibunya Aminah ini masih hidup. Nah, tenaga pendidik di masa awal Islam ini adalah Rasulullah sendiri. Jadi, pribadi yang ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Qur'an dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Jadi ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah yang menjadi tenaga pendidiknya sendiri. Kemudian metode dan pendekatan pembelajaran di Mekah. Dalam sebuah pembelajaran ini kan kita pasti membutuhkan sebuah metode dan pendekatan yang menjadi sebuah strategi bagi seorang pendidik, sehingga ketika menyampaikan materi yang diajarkan, ini bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Nah, di kota Mekah ini, ketika Nabi Muhammad menyampaikan pembelajarannya, beliau menggunakan berbagai macam metode. Di antaranya adalah metode ceramah, metode diskusi, bermusyawarah, metode tanya jawab, melalui bimbingan, suri tauladan, demonstrasi, bercerita, hafalan, dan lain sebagainya. Kemudian lembaga pendidikan pada masa awal Islam, di masa Rasulullah ini lembaga pendidikannya belum terformalisasi, jadi rumah itu adalah tempat pendidikan awal yang diperkenalkan ketika Islam mulai berkembang di Mekah. Saat itu Rasulullah SAW menggunakan rumah Arkam bin Abi al-Arkam As-Safa sebagai tempat pertemuan dengan para sahabatnya. Nah, meskipun pada saat awal pendidikan Islam ini yang hadir hanya sedikit, tetapi semakin lama semakin bertambah dan jumlah peserta didiknya semakin meningkat. Nah, kaum muslimin yang belajar di masa awal ini terdiri dari golongan bangsawan Quraisy, pedagang, hingga hamba sahaya. Wahyu yang telah diterima Rasulullah ini biasanya langsung diajarkan kepada kaum muslimin di Darul Arkam. Kemudian Rasulullah juga membimbing peserta didiknya yang ada di Darul Arkam ini untuk menghafal,
menghayati dan mengamalkan ayat-ayat suci yang diturunkan kepadanya. Jadi di masa awal ini mengembangkan hafalan gitu ya. Banyak sahabat Rasulullah yang hafalannya kuat dan terjaga hafalannya. Kemudian pembiayaan dan aktivitas pendidikan. Nah, selama di Mekah, pembiayaan ini masih berasal dari dukungan keluarga Rasulullah sendiri, misalnya dari pamannya Abu Thalib, kemudian yang kita tahu dalam sejarah Islam bahwa istri Rasulullah yaitu Siti Khadijah itu betul-betul mensupport dakwah beliau, mensupport pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah dengan mengeluarkan harta benda dan material yang tidak sedikit ya. Jadi pensupport utama adalah keluarga terdekat Nabi. Kemudian ada juga sahabat dan teman dekat Rasulullah, misalnya Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Al-Arqam, yang secara ikhlas mempersilahkan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Lalu kalau bicara tentang pendidikan, biasanya di akhir itu ada evaluasi dan lulusan pendidikannya. Nah, pada masa awal Islam ini, pendidikan di Mekah adalah pendidikan permulaan ya. Jadi cikal bakal pendidikan Islam itu ada pada masa Rasulullah dan pelaksanaannya itu dilaksanakan amat sederhana. Jadi saat itu belum ada ijazah seperti yang kita kenal saat ini, belum ada semacam wisuda, belum ada evaluasi yang formal gitu ya. Jadi substansi evaluasi dan lulusannya itu hanya berupa pengamalan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, para pengikut Rasulullah yang hijrah dari Mekah ke Madinah ini bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sudah lulus dalam menghadapi ujian, karena orang-orang yang ikut hijrah di Madinah adalah orang-orang yang menunjukkan keimanan yang kukuh dan kecintaan terhadap ajaran Islam. Mereka ini menunjukkan ketabahan, kerelaan, demi masa depan Islam. Jadi yang hijrah ini tadi adalah yang meninggalkan kampung halaman mereka yang sudah nyaman di tempat tinggal awalnya, tetapi akhirnya mereka mengikuti Rasulullah, meninggalkan harta benda, kesenangan, dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang dianggap lulus dalam pendidikan di masa awal ini. Lalu kita berlanjut kepada pendidikan periode periode Madinah. Tadi yang Mekah itu periode yang pertama, selanjutnya pendidikan di Madinah. Nah, kita tahu Madinah ini adalah sebuah kota dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi sekarang ya. Nah, pada masa lalu kota ini adalah tanah suci kedua umat Islam, bahkan sampai kini ya. Zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, kota Madinah menjadi pusat dakwah, pusat pengajaran, dan pusat pemerintahan Islam. Dari kota Madinah ini Islam akhirnya memancar dan menyebar ke seluruh penjuru semenanjung Arab hingga akhirnya berkembang hampir ke seluruh dunia. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, nama kota ini adalah Yasrib. Nah, setelah Nabi Muhammad hijrah, tanggal 22 September 622 Masehi, kota Yasrib ini diubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kurikulum pendidikan pada periode Madinah jadi berupa materi pengajaran yang berkaitan dengan akidah dan akhlak, mengajarkan tentang pendidikan, persaudaraan di antara kaum muslimin, mengajarkan kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga kaum kerabat, mengajarkan pendidikan bagi anak-anak, melakukan pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, terutama sholat, kemudian mengajarkan adab sopan santun, mengajarkan kepribadian, dan tentu saja adalah mengajarkan pendidikan pertahanan keamanan karena mulai memancarkan Islam ke seluruh penjuru Saudi tadi dan hingga ke seluruh dunia, jadi diperlukan pengetahuan tentang pertahanan keamanan. Lalu peserta didik pada masa periode pendidikan Islam di Madinah ini sudah lebih luas, sudah lebih banyak dibanding yang di Mekah tadi. Kalau yang di Mekah tadi baru keluarga terdekat, sahabat ya. Di Madinah ini jauh lebih besar ya, karena Nabi Muhammad ini sudah memiliki otoritas yang lebih luas sebagai kepala agama maupun sebagai kepala negara. Lalu kalau kita bicara tentang pendidikan, tentu saja pasti ada peserta didik tadi dan ada tenaga pendidik atau guru. Nah, guru di Madinah ini melanjutkan di pendidikan di Mekah, yaitu Nabi Muhammad sendiri yang turun mengajarkan kepada umat ya tentang pendidikan Islam tadi.
Dan akhirnya karena peserta didiknya sudah banyak, maka pendidikan di Madinah ini mulai dibantu oleh sahabat-sahabat terkemuka. Lalu metode dan pendekatan pembelajaran. Dalam metode dan pendekatan pembelajaran ini, Nabi Muhammad menggunakan berbagai macam metode. Misalnya metode ceramah, metode musyawarah, melakukan tanya jawab dengan para sahabat dan umat, ya, lalu melakukan diskusi, bimbingan, demonstrasi, kemudian tentu saja memberikan suri tauladan, menekankan hafalan, ya, kemudian bercerita, bermain peran dan lain sebagainya. Jadi sudah cukup banyak ya metode yang dilakukan pada saat pendidikan Islam di masa Rasulullah. Lalu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fitrah, yaitu memberikan ajaran sesuai dengan kemampuan intelektual dan kecerdasan dari peserta didik atau sahabat yang belajar kepada Rasulullah. Jadi tidak sama antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain, atau murid yang satu dengan murid yang lain, itu pasti berbeda latar belakang profesinya, kemudian situasi dan kondisi yang menyertainya, itu biasanya Rasulullah melakukan pendekatan fitrah ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendidikan Islam pada masa awal Islam, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari, ilmunya berkah dan bermanfaat, kita senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah. Assalamualaikum.